Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir gimana kalau dalam sebuah kasus pembunuhan, semua buktinya malah bikin kita makin bingung? Nah hari ini, kita bakal buka 5 berkas kasus lawas yang, wah bener-bener nggak masuk akal. Setiap petunjuknya itu kayak sengaja dibikin buat bikin kita pusing. Ini nih, pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya setiap bukti yang ada bukannya ngasih jawaban, malah nambahin pertanyaan baru? Disinilah kita masuk ke inti dari misteri yang sebenarnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Perjalanan kita kali ini bakal ngajak kalian dari pegunungan es di Rusia sampai ke hotel angker di Los Angeles. Kita bakal selidikin 5 kasus super aneh yang udah bikin pusing para detektif selama puluhan tahun. Kasus pertama kita, lokasinya di pegunungan Ural yang terpencil banget. Ada 9 pendaki, semuanya jago-jago, mulai ekspedisi, tapi mereka nggak pernah pulang. Dan apa yang ditemuin di TKP, jujur, ini lebih seram dari film horor manapun. Coba deh lihat keanehan-keanehan ini. Korbannya itu luka dalamnya parah banget, kayak abis ditabrak mobil gitu. Tapi anehnya, kulitnya mulus, gak ada memar sama sekali. Terus bajunya ada radiasinya. Dan yang paling gila, mereka nyobek tenda dari dalam terus lari keluar. Gak pakai sepatu di tengah suhu beku. Pertanyaannya, kenapa? Oke, jadi pemerintah sih bilangnya ini karena longsoran salju. Tapi ya banyak yang nggak percaya lah. Ada teori lain yang nunjuk ke sesuatu yang jauh lebih seram. Uji coba senjata rahasia militer. Nah ini kan bisa ngejelasin soal radiasi sama laporan saksi mata yang lihat bola api oranye aneh di langit malam itu. Sampai sekarang, kasus ini masih jadi misteri besar. Oke, dari rahasia militer Soviet, kita geser ke misteri klasik dari zaman Perang Dingin. Lokasinya di Lembah Kematian, Norwegia. Di sana, ditemuin mayat perempuan yang kebakar. Dan identitasnya ini bukan cuma nggak diketahui, tapi kayak bener-bener sengaja dihapus dari sejarah. Ini bukan orang biasa yang lagi sembunyi ya. Ini kerjaan profesional. Tiap detailnya, label baju dipotongin, sidik jarinya dihapus, semuanya itu dirancang buat ngilangin jejak dia sepenuhnya. Ini ciri khas mata-mata kelas kakap. Kayak hantu di dunia nyata. Dan puncaknya, tahu nggak apa? Di dalam kopernya, polisi nemuin buku catatan. Isinya kode-kode rute perjalanannya keliling Eropa. Siapapun perempuan ini, udah jelas dia agen rahasia yang lagi beroperasi di daerah musuh. Dan sayangnya, misinya berakhir tragis. Selanjutnya, kita terbang ke Brazil. Nah, kasus yang ini rasanya kayak cerita fiksi ilmiah beneran deh. 2 teknisi elektronik ditemuin meninggal di atas bukit. Anehnya, mereka pakai setelan jas lengkap, pakai topeng timah seadanya di muka mereka, dan nggak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Satu-satunya petunjuk cuma secarik kertas misterius. Ini bukan surat wasiat ya, tapi isinya tuh instruksi. Jam 18.30, telan kapsul. Setelah ada efeknya, lindungi logam, tunggu sinyal topeng. Tunggu, sinyal topeng? Maksudnya apa coba? Nah, itu dia pertanyaan yang bikin kasus ini nggak kelar-kelar. Apa mereka lagi nungguin UFO? Atau ini semacam ritual spiritual yang gagal total? Atau jangan-jangan mereka dijebak buat ikut ritual mematikan? Kayaknya sih kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Oke, sekarang kita maju ke zaman modern, ke misteri yang sempat viral banget di internet. Kisahnya Elisa Lam, seorang mahasiswi yang hilang di dalam Cecil Hotel yang terkenal angker di LA. Dan cara dia ditemuin, wah ini benar-benar serem dan rasanya mustahil banget. Timelinenya ini bikin merinding sumpah. Awalnya dari video lift yang super aneh itu. Terus tamu-tamu hotel mulai komplain air kerannya hitam dan baunya aneh. Dan ternyata semua itu ngarah ke penemuan yang horor banget. Selama 2 minggu, jasadnya ada di dalam tandon air di atap hotel. Tapi ini yang nggak masuk akal. Gimana caranya dia bisa sampai ke atap yang pintunya dikunci dan ada alarmnya? Terus kalaupun dia berhasil naik, gimana ceritanya dia bisa masuk ke tandon air, terus nutup tutupnya yang berat banget itu dari dalam? Penjelasan resminya sih kecelakaan, tapi itu sama sekali nggak ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, buat kasus terakhir, kita mundur jauh ke tahun 1922 ke sebuah peternakan terpencil di Bavaria, Jerman. Satu keluarga, 6 orang, dibantai dengan sadis. Tapi yang bikin kasus ini benar-benar serem, bukan pembunuhannya, tapi apa yang terjadi sebelumnya. Coba deh kalian bayangin terornya. Keluarga ini tahu ada yang nggak beres. Mereka dengar suara langkah kaki dari loteng, nemuin jejak sepatu aneh di salju. Mereka sadar ada orang lain di properti mereka, bahkan mungkin di dalam rumah mereka yang udah ngintai berhari-hari. Jadi si pembunuh ini bukan datang buat ngebunuh, dia emang udah tinggal di sana. Dan ini bagian yang paling bikin gak bisa tidur.
Setelah ngebantai semua anggota keluarga dan nyembunyiin mayatnya di lumbung, si pembunuh nggak langsung kabur. Dia tetap tinggal di sana berhari-hari. Dia ngasih makan ternak, dia masak dan makan di dapur mereka, dia hidup di rumah itu, dikelilingi oleh perbuatannya. Orang macam apa coba yang bisa ngelakuin hal segila itu? Rusia, Brazil, Jerman, Amerika, kasus-kasus ini kejadiannya di benua dan dekade yang beda-beda. Tapi ada satu benang merah yang nyambungin semuanya, semakin banyak bukti yang ditemuin, kok rasanya kebenarannya malah jadi makin jauh ya? Nah, ini yang jadi bahan pikiran buat kita semua. Misteri mana sih yang sebenarnya lebih susah dipecahin? Yang buktinya sedikit banget kayak kasus wanita Isdal, atau yang buktinya justru kebanyakan tapi saling tabrakan kayak di Dyatlov Pass? Kadang-kadang, semakin banyak yang kita tahu, justru semakin sedikit yang kita pahami.